Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya untuk hari ini. Oke, kegiatan hari ini kita ngebahas bab 2 yaitu pengkajian seni rupa. Ya, pengkajian seni rupa. Oke, ya, mungkin kita bahas dari judulnya dulu, pengkajian seni rupa. Ya, dari judulnya ini kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa kegiatan ini kita ngapain sih, ya. Berarti dalam kegiatan ini kita akan mengkaji, ya, khususnya karya seni rupa. Mengkaji apa sih? Mengkaji bisa juga diartikan seperti menelaah atau menyelidiki, atau istilahnya juga penelitian, ya. Jadi pengkajian seni rupa ini, jadi kita akan menelaah atau meneliti satu karya seni rupa, itu ya, dalam kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Oke, kita lanjut. Proses pengkajian seni rupa dengan pendekatan saintifik, ya. Jadi proses penelitian karya seni rupa ini biasanya menggunakan metode saintifik. Saintifik apa sih? Sains itu apa? Ya, keilmuan. Ya, berarti ya, kamu dalam meneliti karya seni rupa menggunakan prinsip-prinsip keilmuan khususnya dalam bidang keseni-rupaan, ya. Nah, jadi saintifik ini keilmuan seni rupa, ya, berarti dengan cara mengamati, menanyakan, mencoba, menalar, dan menyajikan, ya. Jadi kita mencari data-data berkaitan tentang satu karya. Nanti tugas kamu mencari satu karya, terus kamu amati, ya, terus kamu kaji dari yang pertama yaitu aspek visual. Aspek visual apa sih? Aspek visual itu berkaitan tentang bentuk atau yang bisa dilihat oleh indera penglihatan, ya, dan dirasakan oleh indera peraba atau aspek visual. Apa yang kamu lihat, ya, yang terdapat di karya itu, yaitu disebut aspek visual. Nah, ini kamu mencari karya tersebut, ya, kamu teliti, ya, dari aspek visual karya tersebut. Misalkan, ya, bentuknya. Pertama, misalkan bentuknya dalam karya seni rupa itu bentuknya apa sih? Berapa dimensi? 2 dimensi atau 3 dimensi? Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan bentuk fungsi. Nah, fungsinya apa? Apakah sebagai seni rupa murni atau sebagai seni rupa terapan? Nah, itu yang secara umum. Baru secara khusus, ya, misalkan bentuk dari karya tersebut, misalkan menampilkan contoh. Misalkan kita ambil saja, misalkan kamu meneliti satu karya yang paling gampang bentuk figur, misalkan, ya, misalkan bentuk figur Doraemon, karakter Doraemon. Nah, kamu teliti secara aspek visual, ya. Misalkan visual itu berarti tadi, ya, bentuknya berapa dimensi, terus juga fungsinya apa. Nah, ini baru secara detail, ya. Berarti secara visual kamu amati bentuk yang terdapat di karya tersebut dari atas sampai bawah. Misalkan pertama bagian wajah atau muka. Nah, secara visual apakah bentuknya, misalkan bentuk proporsi mukanya, mata, hidung itu apakah seimbang, atau misalkan ada yang aneh, ya, atau misalkan juga berkaitan tentang unsur-unsur rupa biasanya. Misalkan berkaitan bentuk, kalau situ ada bentuk, ya kamu coba kaji aspek bentuknya. Ya, kalau misalkan di situ ada warna, ya kamu kaji aspek warnanya juga. Ya, intinya kajian aspek visual ini biasanya menjelaskan tentang bentuk karya tersebut yang secara mampu dilihat oleh indera penglihatan, itu ya. Yang kedua, kamu mengkaji aspek keterampilan. Keterampilan apa sih? Ya, jadi aspek keterampilan ini lebih berkaitan tentang menguraikan tahapan teknis penciptaan skill atau keterampilan. Nah, jadi aspek keterampilan ini biasanya menjelaskan tentang teknis, ya, atau cara pembuatan. Misalkan tadi, misalkan kamu
tadi mengkaji karya patung bentuknya Doraemon, ya misalkan secara teknis, misalkan ini teknisnya buatnya dengan teknis apa? Apakah misalkan teknis cetak, apakah teknis butsir, apakah teknis eh, cukil dan lain sebagainya, sampai misalkan teknis pewarnaannya, sampai detail dan lain sebagainya. Terus dilihat dari teknis apakah seniman tersebut menguasai teknis itu dengan baik. Dalam hal ini berarti skill. Ya, kalau misalkan bentuknya masih kurang detail atau ada yang kurang proporsional, berarti misalkan secara skill atau teknis masih belum mumpuni atau belum istilahnya menggunakan teknik yang realis atau menggunakan teknik lainnya. Realis itu berarti mencoba membuat seperti halnya sesuai apa yang dilihat dan apa yang dibuat. Ya, itu jadi real. Real itu nyata. Jadi seperti halnya bentuknya itu seperti halnya kenyataan. Ya, benda itu dibuat sangat mirip dengan yang aslinya. Nah, itu namanya bentuk realis. Nah, itu teknis dalam pembuatan. Lanjut yang ketiga, kajian aspek konseptual. Konseptual apa sih? Konseptual, misalkan kata konsep ini sering kalian dengar ya. Konsep itu berarti ide atau gagasan ya. Nah, ini dilihat dari ide atau gagasannya, biasanya konseptual itu berkaitan dengan kenapa karya ini dibuat. Ya, why ya. Kenapa bentuknya seperti ini, konsep. Nah, itu konseptual biasa seperti itu. Jadi tujuan gagasan atau pembuatan. Jadi kalau dalam penelitian itu ada biasanya identifikasi masalah. Ya, biasanya karya itu diciptakan dari sebuah permasalahan. Ya, atau misalkan karya ini misalkan patung Doraemon ini dibuat dari misalkan sebuah permasalahan berkaitan tentang hiasan ya. Misalkan wah, saya tidak punya hiasan di rumah nih, ada masalah, misalkan biar menarik ruang tamu saya diberi hiasan. Biasanya berupa apa? Misalkan berupa patung. Bentuknya apa? Bentuknya misalkan Doraemon. Kenapa bentuknya Doraemon? Nah, itu konsep-konsep itu selalu ada kata mengapa. Ya, jadi mengapa karya ini dibuat? Nah, itu konseptual. Ya. Nah, biasanya konseptual ini, ide dan gagasan ini biasanya menjadi sebuah inspirasi yang ditemukan. Contoh misalkan, kenapa kamu buat bentuknya Doraemon misalkan? Ya misalkan alasannya ya karena saya sangat menyukai karakter Doraemon gitu ya. Karena bisa memecahkan suatu hal masalah, khususnya masalah Nobita ya. Memecahkan masalahnya dengan apa? Misalkan memecahkan masalahnya dengan mengambil benda-benda ya yang terdapat dalam kantong ajaibnya, nah, itu dan sebagainya, itu menjadi sebuah aspek konseptual. Jadi ide atau gagasan kenapa karya tersebut dibuat ya, atau apa yang ingin disampaikan dalam karya tersebut. Itu ya, itu konseptual. Lanjut ke kajian aspek kreativitas. Nah, kajian aspek kreativitas apa sih? Ini sering kalian dengar, kreatif ya. Kreatif itu berarti menciptakan suatu hal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, atau memecahkan ya dengan suatu hal yang baru, memecahkan masalah dengan suatu hal yang baru. Nah, itu biasanya kreatif. Nah, kreatif ini biasanya karakternya atau cirinya yaitu unik. Ya, kenapa unik? Unik itu beda dari yang lain. Ya, tidak ada yang sama. Jadi dianggap unik. Nah, oleh karena itu, kenapa dianggap unik? Ya karena memang belum ada yang nyamain, belum ada bentuknya sebelumnya. Jadi disebut dengan kreatif. Kreatif itu menciptakan suatu hal yang baru ya, yang belum ada sebelumnya. Nah, itu kreatif ya. Nah, kreatif ini juga ada temannya, istilahnya disebut dengan inovatif. Nah, inovatif itu menciptakan suatu hal yang baru yang dikembangkan dari yang sudah ada. Jadi karyanya sudah ada nih, cuma dikembangkan lagi menjadi lebih menarik lagi. Nah, itu disebut dengan inovatif. Nah, kajian aspek kreatif ini
ya, kajian aspek kreatif ini ya bisa dinilai dari kreatif itu unik ya, atau ya kreativitas menciptakan, proses menciptakan suatu hal yang baru. Nah, kreativitas ini yang keempat ini bisa dinilai dari aspek visual. Misalkan aspek visual, kreativitas dalam aspek visual berarti bentuknya itu menarik atau unik ya. Unik itu berarti tadi dia tidak ada yang nyamakan atau beda dari yang lain. Nah, itu yang disebut dengan kreatif secara visual. Ada lagi kreatif secara keterampilan. Keterampilan berarti berkaitan tentang teknis. Ya, berarti kreatif secara teknis. Contoh misalkan, tadi Bapak sebutkan kreatif itu menciptakan suatu hal yang baru. Berarti teknisnya misalkan teknis yang baru yang belum pernah ada sebelumnya yang digunakan. Ya, contohnya misalkan kamu melukis misalkan biasanya menggunakan kuas ya, menggunakan cat ya, misalkan kamu nanti melukis ya menggunakan pengganti kuas, misalkan mengganti kuas menggunakan bagian tubuh ya, misalkan dengan rambut melukis dengan kepala. Nah, itu secara teknis ya, beda dari yang lain. Itu yang disebut dengan kreatif secara teknis. Lanjut ke konseptual. Nah, kreativitas secara konseptual ya, berarti ide ini sebelumnya udah ada belum ya, atau belum ada. Nah, biasanya yang kreatif itu biasanya idenya itu beda dari yang lain ya, karena belum ada, itu jadi unik idenya, gagasannya, dan karyanya juga menjadi suatu hal yang menarik dan unik. Nah, biasanya suatu hal yang unik itu contoh seperti halnya karya-karya yang tidak ada di alam nyata, atau dalam istilah seni itu surrealisme ya. Jadi kamu membuat suatu yang hayalan, karakter hayalan ya, misalkan kamu bikin patung ya, patung kepalanya yang biasa misalkan kepalanya kamu rubah, yang biasa ada rambut kepalanya jadi bentuk benda gitu kan ya, misalkan kepalanya bentuknya penghapus kepalanya gitu kan ya. Nah, ini juga harus ada eh, alasannya kenapa bentuknya penghapus ya, ya misalkan biar bisa menghapus mantan atau masa lalu misalkan, kan seperti itu. Nah, itu pasti dalam setiap bentuk ada alasan kenapa bentuk tersebut dibuat. Nah, itu kreativitas itu konseptual. Kreativitas konseptual itu berkaitan dengan ide dan akhirnya muncul terhadap bentuk visual ya. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya ya, jadi semua ini pendapat pribadi kamu, kesimpulan dari hasil kamu amati ya, berkaitan dengan eh, keilmuan dalam bidang seni rupa. Tadi keilmuan dalam bidang seni rupa ya berkaitan visual, berapa dimensi ya, terus juga eh, tujuannya atau fungsi seni rupanya apa, terus juga unsur-unsur rupa terhadap karya tersebut gimana ya. Ya, nah, itu disimpulkan ya, menurut kamu misalkan kesimpulannya dari hasil kajian aspek visual, keterampilan konseptual, dan kreativitas, bahwa karya ini merupakan karya yang sangat bagus menurut kamu ya, karena biasanya ya untuk mengapresiasi karya seni rupa itu ya lebih dalam aspek kajiannya itu akan lebih objektif ya, karena biasanya seseorang dalam menilai karya seni rupa itu lebih cenderung ke subjektif. Karena apa? Biasanya selera orang itu pasti beda-beda kan. Maka itu ada kajian seni rupa biar karya tersebut benar-benar bagus atau tidak. Itu ya. Nah, ini kamu kerjakan nanti, coba tugasnya mencari satu contoh karya seni rupa, terus kamu kaji dari aspek visual, keterampilan, konseptual, terus kreativitas, dan juga kesimpulannya. Ya, kerjakannya ya di Word saja. Di Word ya, kamu upload gambarnya dulu ya, terus kamu kaji di setiap aspek. Ya, misalkan pas nyari di internet terus ada, Pak. Ya, oke, boleh ya, tapi dikembangkan, jangan asal nyomot saja. Ya, jadi jangan sama persis dengan apa yang kamu dapat di internet, atau misalkan sama dengan teman kamu kembangkan ya, kamu rubah-rubah istilahnya
sesuai dengan pendapat kamu, yang juga sesuai dengan khususnya teori-teori keilmuan dalam bidang karya seni rupa. Oke, mungkin Bapak kira itu saja. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan langsung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.